Reaksi media Vietnam lihat timnas Indonesia dipimpin ex-pelatih Ajax Amsterdam di SEA Games 2025. Jalan ke Piala Dunia dipersulit, Vietnam marah ke bos AFC asal Bahrain. Media Vietnam prediksi, nasib Ole Romani di Oxford United terancam. Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 bakal dipimpin Graal van den Burg, kondisi yang membuat publik Vietnam ketar-ketir. SEA Games 2025 atau yang ke-33 berlangsung di Thailand pada Desember 2025 mendatang, Vietnam coba intip persiapan Indonesia. Mulai dari keputusan PSSI yang dikabarkan akan meliburkan kompetisi Liga 1 demi timnas Indonesia mendapatkan skuad terbaik. Kemudian penunjukan ex-pelatih Ajax Amsterdam, Graal van den Burg, sebagai pelatih timnas U22 Indonesia. Di mata publik Vietnam, Indonesia akan memiliki skuad terkuat untuk SEA Games 2025 dan jelas menjadi ancaman mereka. Gairah meraih prestasi dirasakan benar oleh Vietnam, seiring raihan negatif skuad muda Garuda di turnamen regional. Termasuk kegagalan di Piala AFF 2024, kemudian Teranyar tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Medali emas SEA Games 2025 diprediksi menjadi target yang harus bisa diwujudkan Indonesia di akhir tahun ini. Indonesia punya persiapan besar di SEA Games. Pelatih Kim Sang-sik dan Vietnam hadapi masalah sulit. Menjelang SEA Games 2025, PSSI telah mengalami perubahan besar. Secara spesifik, Liga 1 akan dihentikan sementara selama SEA Games. Berkat itu, Indonesia U22 akan memiliki skuad terkuat dan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen, tulis Soha. Sosok Graal van den Burg yang akan memimpin timnas Indonesia U22 juga jadi sorotan media Vietnam. Ex-pelatih Ajax Amsterdam yang dinilai memiliki pengalaman luar biasa, sosoknya dapat menjadi pembeda. Belum lagi sejumlah pemain muda timnas Indonesia, beberapa nama langganan era Shin Tae-yong. Staf kepelatihan timnas U22 Indonesia juga segera lengkap, tulis Soha melanjutkan. Posisi pelatih kepala diberikan kepada Tuan Graal van den Burg, mantan pesepak bola Belanda. Pelatih Graal van den Burg mulai mengenal sepak bola Indonesia lewat pengalamannya sebagai asisten pelatih Kluivert di tim nasional. Para pemain tersebut bisa menjadi ancaman besar kontestan SEA Games 2025, termasuk Vietnam. Bahkan dinilai mendatangkan kekhawatiran tersendiri bagi Kim Sang-sik dan pasukannya. Tekanan semakin besar saat Kim Sang-sik dihadapkan kenyataan bahwa kegagalan Vietnam di SEA Games 2022 karena Indonesia. Selain banyaknya pemain didikan dalam negeri, Indonesia juga memiliki banyak pemain naturalisasi berkualitas. Seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, tulis Soha lagi. Rencana besar PSSI ini mendatangkan kekhawatiran tak kecil bagi pelatih Kim Sang-sik. Pelatih Korea akan menghadapi tantangan besar dalam perjalanan meraih medali emas SEA Games. 2 tahun lalu di SEA Games 2022, Vietnam tersingkir oleh Indonesia di semifinal. Meski saat itu Vietnam memiliki satu pemain lebih banyak di 30 menit terakhir pertandingan, pungkas Soha. Publik Vietnam mengecam pernyataan Presiden AFC. Sheikh Salman, perihal potensi bertambahnya kontestan Piala Dunia 2030. Perkara ini dimulai oleh sikap Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL, melalui sang presiden, Alejandro Dominguez. CONMEBOL resmi mengajukan proposal peningkatan jumlah kontestan di Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara, dan FIFA telah menerima dokumennya. Meski begitu, FIFA masih dalam tahap mempertimbangkan usulan tersebut. Di samping memang tahun 2030 sangat istimewa untuk mereka. Tahun 2030 menjadi tahun yang menandai adanya Piala Dunia dalam 100 tahun terakhir, karena itu juga digelar di 3 benua. Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah bersama, kemudian Argentina, Uruguay, dan Paraguay juga demikian. Piala Dunia 2030 akan menjadi festival sepak bola global, dan CONMEBOL menginginkan kontestan tak cuma 48, tetapi menjadi 64. Hal itu tentu akan berdampak pada kuota Asia, dan diperkirakan wakil Asia bisa menjadi 12 tim. Itu merupakan peluang besar Vietnam. Sayangnya, asa Vietnam ini terhalang tembok besar dari bos AFC asal Bahrain, Sheikh Salman, yang berbeda pandangan. Presiden AFC tersebut terkesan tidak memberi dukungan dengan alasan dampak serius terhadap nilai Piala Dunia.
Sheikh Salman bahkan menyebut, jika penambahan kontestan Piala Dunia akan membuat kekacauan yang tidak bisa dihindari. Jika itu terjadi, pengalaman menonton Piala Dunia akan sangat berkurang, kata Sheikh Salman. Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Kekacauan dalam turnamen ini tidak dapat dihindari. Secara pribadi, saya tidak setuju dengan usulan untuk memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Jika semua orang dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia, hal ini akan berdampak serius pada nilai merek turnamen tersebut. Publik Vietnam pun marah dengan sikap Presiden AFC dari Bahrain yang dinilai mempersulit negara mereka tampil di Piala Dunia. Vietnam menyadari peluang besar mereka tampil di Piala Dunia jika usul CONMEBOL diwujudkan FIFA. Akan tetapi, Vietnam juga menyadari tim nasional tidak akan bisa menembus Piala Dunia jika sistem kualifikasi dilakukan seperti biasanya. Bos Konfederasi Sepak Bola Asia membuat pernyataan sensasional yang membuat peluang tim Vietnam di Piala Dunia tampak semakin sempit. Pernyataan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sheikh Salman membuat rencana baru Piala Dunia sulit dilaksanakan. Jika pilihan itu tak terwujud, persaingan memperebutkan tiket Piala Dunia 2030 bersama tim Vietnam bakal tetap ketat. Seperti yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam tersingkir di putaran kedua kualifikasi, tulis Soha. Striker timnas Indonesia Ole Romeni jadi sorotan media Vietnam karena gol bunuh diri saat membela Oxford United di Liga Inggris. Gol bunuh diri yang dicetak oleh Romeni terjadi di pertandingan melawan Queen's Park Rangers pada Kamis 10 April 2025. Ole Romeni mencetak gol bunuh diri di menit ke-42, sekaligus menggandakan keunggulan QPR usai unggul cepat menit ke-7. Oxford United pun sempat memperkecil kedudukan lewat aksi Stanley Mills di menit ke-62, tetapi gagal terhindar dari kekalahan. Yang Min Hyuk kembali membawa QPR menjauh lewat golnya di menit 90+1. Laga pun berakhir dengan skor 1-3. Sementara Ole Romeni ditarik keluar Gary Rowett di menit ke-46 atau awal babak kedua pertandingan. Nasib Ole Romeni jadi sorotan media Vietnam setelah laga tersebut, pasalnya sang pemain langsung diparkir di laga selanjutnya. Tepatnya di laga melawan Sheffield Wednesday pada Sabtu 12 April 2025 sebagai tim tamu. Dan di laga tersebut, Oxford United sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Sam Long, menit ke-79. Gol bunuh diri bikin bintang naturalisasi timnas Indonesia terancam ditendang klub Liga Inggris, tulis Soha. Alih-alih mencetak gol untuk timnya, Romeni justru mencetak gol bunuh diri pada menit ke-42. Itu adalah gol kedua Oxford United dalam pertandingan itu. Karena kehilangan kepercayaan terhadap bintang naturalisasi Indonesia itu, pelatih Gary Rowett menariknya pada awal babak kedua. Pertandingan itu, Oxford United kalah telak 1-3. Soha menilai bahwa hal itu membuat penggemar sepak bola Indonesia khawatir akan masa depan Ole Romeni. Striker timnas Indonesia diprediksi bisa kehilangan posisinya di skuad utama Oxford United, dan jika hal itu terjadi, maka bisa sangat memengaruhi performa Ole Romeni di timnas Indonesia. Hal ini membuat banyak penggemar Indonesia khawatir Romeni akan kehilangan posisinya di klub divisi utama Inggris. Perlu diketahui, sejak datang ke klub barunya, Romeni sudah memainkan 12 pertandingan, namun hanya mencetak 1 gol. Jika Romeni kehilangan posisinya di klub Inggris itu, maka hal itu bisa sangat mempengaruhi performa dan semangat sang penyerang, sehingga sangat berpengaruh terhadap timnas Indonesia, tulis Soha lagi. Publik tanah air tentu berharap Ole Romeni bisa bangkit dari keadaannya saat ini dan tampil dengan performa terbaik.